Mayat weh. Weh, ini mayat. Ini ada mayat anak laki-laki yang masih usia SMP weh. Weh, tolong siapa saja yang keluarganya hilang, mungkin dia weh. Tolong segera laporin ke polisi ya weh. Ini lokasinya di X wisata Kampung Gajah. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar Besti? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, aku comeback lagi dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. Kasus kriminal lagi. Kasus kriminal kali ini datang dari kota Bandung. Siapa nih dari kalian yang dari Bandung? Absen coba. Oke, kasus ini sempat ramai dibincangkan pada awal Februari 2026 kemarin. Pokoknya aku harus ngebahas kasus ini, guys. Karena kasus ini tuh melibatkan bocil-bocil sebenarnya yang memelihara obsesi dan merubahnya menjadi seorang monster. Gimana detail ceritanya? Jadi begini ceritanya. Bandung, kota yang identik dengan hujan, ngopi, dan anak indie yang fotonya ngeblur semua. Tapi awal tahun 2026, ada satu tempat yang bikin orang-orang itu merinding, yaitu bekas wisata Kampung Gajah. Tempat yang dulunya ramai akan suara tawa anak kecil, sekarang malah jadi TKP pembunuhan. Dan korbannya bukan orang dewasa, bukan penjahat, bukan mafia, bukan gangster, bukan bandar, tapi anak remaja yang saat itu baru berusia 14 tahun. Kasus ini bikin internet tuh mikir, nah kok bisa pelakunya itu adalah teman sebayanya sendiri? Sebelum masuk ke dalam, bagi yang nggak tahu apa di mana itu kampung wisata Kampung Gajah, aku akan cerita sedikit di sini ya. Di Cijedeng, Parongpong, Bandung Barat, terdapat tempat wisata yang diberi nama Kampung Gajah. Dulu sempat jadi tempat wisata yang paling ramai di daerah Bandung Barat. Konsepnya tuh besar banget, yaitu taman rekreasi hiburan keluarga yang nyatu sama pegunungan alam Lembang. Ada wahana permainan, waterboom, kuliner, ATV, sampai spot foto. Tahun 2000-an akhir sampai tahun awal 2010-an, tempat ini tuh sering banget jadi tujuan utama anak-anak sekolah yang study tour. Sebenarnya, Kampung Gajah ini mulai terkenal di tahun 2009-an, gengs. Wisata ini luasnya itu 60 hektar. Bayangin, sudah setara 84 kali lapangan sepak bola. Sedangkan nama Kampung Gajah sendiri itu diambil dari, katanya, di tempat itu tuh adalah jalur yang biasa dilewati gajah pada zaman dulunya. Tempatnya luas, berhawa dingin, dan desainnya dibuat kayak kawasan rekreasi modern tapi masih menyatu dengan alam gitu. Waktu baru buka, hype-nya gede banget karena wahananya banyak, lokasinya strategis ke dekat Lembang, promosi besar, dan saat itu wisata yang instagramable itu belum sebanyak sekarang. Di masa jayanya, hampir setiap musim liburan mesti macet total ke arah sana. Buat anak 2000-an Jawa Barat, wisata Kampung Gajah itu sudah kayak ikon wisata hits banget pada masa itu. Lalu masalah muncul sekitar pertengahan tahun 2010-an. Beberapa penyebab masalah itu ya karena biaya operasionalnya yang gede, persaingan wisata di Bandung yang makin brutal, muncul banyak tempat-tempat baru yang lebih fresh, pengunjung mulai turun, dan kabarnya ada masalah hutang dan kesalahan manajemen gitu. Akhirnya satu persatu wahana mulai tutup. Tempat yang dulunya ramai perlahan jadi kosong. Sekitar tahun 2017-an, wisata Kampung Gajah resmi berhenti beroperasional karena masalah finansial dan proses kepailitan, bangkrut. Setelah tutup, tentu tempatnya jadi terbengkalai, gengs. Wahana rusak, kolam jadi kotor, bangunan kosong, bahkan ada bangunan yang mangkrak juga, dan tentu rumput-rumput liar mulai tumbuh. Karena suasananya tuh jadi creepy banget, tempat ini akhirnya viral lagi, tapi sebagai lokasi urban exploring dan konten horor. Banyak kreator datang karena vibe-nya itu lebih ke kayak kota mati. Begitu juga seorang streamer TikTok yang melakukan live pada tanggal 13 Februari 2026. Saat itu, malam hari, ada seorang kreator TikTok melakukan live. Ya, mungkin seperti kebanyakan konten kreator lainnya, berharap nemu sesuatu yang bikin viral. Kayak nemu jin misalnya, ya mungkin mau dimintain THR, kan lumayan, pas itu mau lebaran. Tapi bukannya penampakan makhluk astral yang didapat,
kreator ini malah menemukan sesuatu yang sangat-sangat mencekam, lebih dari sekedar penampakan makhluk astral, yaitu, weh, mayat weh, weh, ini mayat, ini ada mayat anak laki-laki yang masih usia SMP weh, tolong siapa saja yang keluarganya hilang, mungkin dia weh, tolong segera laporin ke polisi ya weh, ini lokasinya di X wisata Kamu Gejah. Itu dia nemu mayat anak laki-laki yang sekitar usianya itu masih SMP karena pakai baju seragam SMP, guys. Seketika audiens TikTok rame dan langsung dilakukanlah evakuasi saat itu juga. Setelah dilakukan evakuasi dan dilakukan penyelidikan awal, korban diketahui bernama Zain Ahmad Abdul Kudus yang berusia 14 tahun pada saat itu dan masih duduk di bangku SMP. Masih umur yang harusnya ribut soal PR, dia malah masuk ke dalam berita kriminal nasional. Zain bukan anak sosok yang berpengaruh. Keluarganya biasa aja dan kabarnya hidupnya pun berat, gengs, karena Zain udah ditinggal ibunya saat Zain masih kecil. Dia sempat tinggal di Garut sebelum akhirnya pindah ke Bandung bersama keluarganya yang lain. Di Garut lah, dia punya teman namanya Yoga. Awalnya biasa aja, kayak hubungan abang adik tongkrongan gitu, lengket, sering bareng, sering komunikasi, tapi lama-lama hubungan mereka itu mulai bikin Zain itu gak enak, gengs. Kayak Yoga ini terlalu obses ke Zain. Bahkan tak jarang pula Zain mendapatkan perundungan dari Yoga. Dari sini nih posisinya udah mulai gak siap, gengs. Otomatis Zain menjaga jarak dong. Bahkan ya hubungan pertemanan mereka itu diputus oleh Zain sendiri. Nah di titik ini otak normal itu akan mikir, ya udah move on lah, cari teman baru. Tapi otak posesif Yoga ini beda. Kalau gue disakitin, ya lo juga harus merasakan sakitnya, gitu. Dan itu bahaya banget, karena banyak kasus kriminal yang awalnya itu bukan dari obsesi atau kemarahan yang besar, tapi dari sesuatu yang kecil, yang dipelihara terlalu lama. Keluarga Zain ini sebenarnya udah tahu betapa sakitnya hubungan Zain dengan Yoga ini, sempat ngerasa khawatir juga ke Zain apabila ada terjadi sesuatu dengannya. Karena hal itulah keluarganya memutuskan agar Zain pindah sekolah ke Bandung dan ngikut keluarganya di Bandung sana. Harapannya simpel, biar jauh, biar aman, biar hidup normal lagi. Tapi ternyata Yoga nggak menerima itu. Selama Zain di Bandung, mereka ternyata masih berhubungan, gengs. Entah berkomunikasi lewat HP atau bertemu secara langsung. Tapi hubungan mereka sebenarnya ya nggak mulus, pasang surut, kadang deket, kadang renggang, kadang deket lagi, kadang renggang lagi, hanya karena konflik lama. Puncaknya pada tanggal 9 Februari 2026 kemarin. Saat itu, Yoga mengajak AP pergi ke Bandung untuk menyusul Zain. Dan aku yakin sih di sini Yoga udah ngebawa niat gelap dari awal. Nah ini nih, kadang orang salah milih circle tuh fatal. Ada teman yang ngajak ngopi, ada teman yang ngajak nongkrong, tapi ini malah ngajak ngebunuh orang. Dan ada yang mau. Absurd banget. Saat itu hari Senin ya, guys. Tentu Zain sekolah. Tapi Yoga dan AP itu memutuskan untuk menunggu Zain sampai pulang sekolah sampai jam 3 sore. Setelah Zain selesai sekolah, Yoga langsung menjemputnya di sekolah itu. Tanpa curiga, Zain diajak mereka menuju ke kawasan bekas wisata Kampung Gajah yang terbengkalai. AP menunggu di pintu masuk, sedangkan Zain dan Yoga masuk ke area yang lebih dalam. Awalnya tentu Yoga bertanya kepada Zain, Zain, kenapa sih mutusin hubungan pertemanan kita? Kenapa kau gak mau ketemu dengan aku lagi? Lalu entah mereka apa yang dibicarakan, tapi kemudian mereka berdua cekcok brutal, gengs. Sampai-sampai Yoga mengambil bekas botol, kemudian dipukulkannya ke kepala Zain. Gak berhenti di sana, Zain lalu ditusuk oleh pisau sangkur yang udah dibawanya dari Garut sebanyak 8 tusukan. Tanpa memperdulikan orangan Zain, setelah melakukan itu, Yoga kemudian mengambil jaket dan ponsel milik Zain. Dari ponsel itu, Zain menuliskan pesan ke keluarga Zain kalau Zain diculik. Mungkin untuk mengelabui keluarga dan mengelabui para penyidik. Menerima pesan itu, awalnya pihak keluarga ya masih biasa aja. Masih dianggap mungkin itu cuma orang yang iseng, karena kan sekarang banyak banget kasus penipuan dari HP. Tapi setelah ditunggu, kok Zain gak pulang-pulang?
apa pesan itu tuh benar kalau Zen itu diculik? Alhasil, keluarga pada saat itu kalang kabut langsung lapor ke polisi. Dia tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai akhirnya mencuat video viral dari TikTok seorang streamer yang menemukan mayat anak laki-laki di area bekas wisata Kampung Gajah. Bar. Betapa syoknya keluarga pada saat itu kan. Zen ditemukan di tempat yang udah lama kosong, sepi, dan cocok banget kalau dijadiin settingan film horor Indonesia budget gede, tapi ini bukan film ya guys. Tubuh Zen ditemukan dengan bekas luka yang amat-amat serius. Kepalanya dihantam benda tumpul dan badannya terdapat tusukan sebanyak 8 kali. Dan makin polisi bongkar kasusnya, makin kelihatan ini tuh bukan emosi sesaat. Ini tuh luka dari orang yang melampiaskan amarah, dendam, obsesi, dan rasa posesif yang udah rusak. Setelah identitas korban diketahui dan olah TKP, polisi memeriksa hubungan korban dengan orang-orang terdekatnya, termasuk riwayat chat dan riwayat komunikasi terakhir di HP milik korban lewat media sosialnya. Dari sana, kecurigaan mengarah ke Yoga, teman lama yang berasal dari Garut. Sabtu malam, pada tanggal 14 Februari 2026-nya, Yoga dan AP akhirnya ditangkap di wilayah Banyuresmi, Garut. Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah ditemukan Zen. Warga sekitar bilang, YA emang dikenal sebagai anak yang nakal. Tapi pada saat itu, warga ya cuma mikir, oh mungkin anak nakal remaja biasa. Padahal kadang tanda-tanda bahaya tuh emang kelihatannya tuh dari hal-hal yang kecil itu. Obsesi, temperamen, sulit menerima penolakan, hal-hal yang sering diremehin, sampai akhirnya meledak menjadi tragedi. Dan yang bikin banyak orang merinding, YA itu bukan orang asing bagi korban. Dia itu teman dekat korban. Itu bagian yang paling serem dalam kasus kriminal. Ya seringkali pelakunya itu adalah orang terdekatnya sendiri. Pengadilan Negeri Balai Bandung menjatuhkan hukuman pada Senin 16 Maret 2026. YA yang saat itu berusia 15 tahun sebagai pelaku utama divonis 10 tahun penjara. Sedangkan AP yang berusia 16 tahun pada saat itu hanya divonis 3 tahun penjara karena dianggap membantu YA dalam melancarkan aksinya. Karena keduanya masih di bawah umur pada saat melakukan itu, kasusnya pun memakai sistem peradilan anak atau SPPA. Itu sebabnya hukuman yang diterima YA itu ya mentok 10 tahun karena memang itu udah maksimalnya. Keluarga Zen sendiri dikabarkan kecewa dan menangis histeris di sidang karena merasa kalau hukumannya itu nggak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Ya walaupun masih anak-anak, walaupun masih kecil, walaupun masih di bawah umur, tapi dia sudah menghilangkan masa depan seorang anak lainnya, guys. Menghilangkan seorang anak dari ibu yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang kan. Nah pas kasus ini naik, tentu internet langsung rame karena banyak orang yang shock. Ini anak SMP loh, kok bisa melakukan hal seperti itu? Pelakunya tuh juga masih muda ternyata ya. Dan apakah hanya sekedar motifnya itu sakit hati karena diputus pertemanan? Atau ada obsesi lain yang ada di antara mereka berdua? Netizen langsung bikin teori, spekulasi, tweet panjang, analisis dadakan lewat FBI TikTok. Tapi di balik semua keramaian itu, ada keluarga yang kehilangan anak. Dan ada hidup remaja yang hancur masa depannya. Kasus Zen bukan soal cuma pembunuhan, tapi soal obsesi, hubungan gak sehat, dan seseorang yang gak bisa menerima penolakan. Karena kadang kalimat yang paling bahaya itu ya bukan aku benci kamu, tapi aku gak mau kehilangan kamu. Dan dari situ, semua bisa berubah jadi mimpi buruk. Oke guys, itu dulu cerita dari aku malam ini. Gimana menurut kamu? Apa yang melatar belakangi seseorang bisa melakukan hal sekecil itu? Yang mungkin YA ini berasal dari background keluarga yang gak sehat juga ya guys. Biasanya seperti itu. Maka bagi kamu-kamu semua yang sudah menjadi ibu, sudah menjadi orang tua, perhatikanlah setiap detail kecil pertumbuhan emosi anak kita masing-masing ya. Karena kita gak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di otak anak-anak kita sendiri.
Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, komen juga tentang saran-sarannya. Saran-saran yang membangun, saran-saran tentang apa siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini. Subscribe juga agar channel ini berkembang dan terus menemani malam gabut kalian dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.